Para sahabat, saya ingin mengajakmu untuk ngobrol santai, seperti duduk di pojok warung kopi. Kita bisa ngobrol apa saja yang bisa diobrolkan, apa saja yang bisa dibagikan. Saya berharap melalui video ini, meskipun kita dibatasi oleh screen ya, tapi setidaknya para sahabat bisa memandang wajah saya, bisa memandang kedua mata saya, juga sebaliknya saya bisa memandang wajah para sahabat, saya bisa memandang kedua mata para sahabat, sehingga kita benar-benar saat ini seperti sedang ngobrol berdua di pojok warung kopi. Fokus dari perbincangan kita hari ini adalah bicara soal bagaimana menjadi orang Katolik. Karena menurut saya, menjadi orang Katolik itu tidak berhenti bahwa kita sudah dibaptis atau sudah merasa penuh ketika kita sudah menerima sakramen-sakramen yang lain. Tidak hanya berhenti di situ, karena kalau hanya berhenti bahwa sudah menerima baptis lalu selesai, atau menerima sakramen-sakramen yang lain kemudian selesai dan tidak mau mengembangkan lagi tentang iman yang dimiliki, iman yang dipercayai, iman yang dihidupi, ya tentunya kita tidak berkembang dengan baik menjadi seorang Kristiani, menjadi seorang Katolik. Saya sebenarnya ingin lebih secara sederhana mengajak para sahabat untuk melihat, kebetulan ini juga masih dalam oktav Paskah, dan saya kira masih dekat sekali refleksi kita tentang 3 hal ini, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Jadi 3 kata ini merupakan 3 kata yang sangat penting. Mengapa? Kita benar-benar diajak untuk betul-betul bisa memahami 3 kata ini, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Secara teologis, 3 kata ini menjadi semacam puncak dari misteri iman kita. Dan peristiwa ini selalu dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, maka di situ kita merayakan tentang misteri dari puncak iman kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, itu secara teologis, ya, semacam itu. Tapi pada kesempatan ini saya ingin lebih sederhana lagi mengajak para sahabat untuk memahami apa yang dimaksud dari misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus itu. Nah, misteri di baliknya adalah pengorbanan atau penebusan yang diberikan oleh Yesus. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya ingin mengajak para sahabat untuk benar-benar bisa memahami, mengerti apa yang dimaksud dengan penebusan itu. Karena kalau kata penebusan bisa sungguh kita mengerti, yang bisa kita rasakan adalah cinta yang total yang diberikan oleh Tuhan kepada
kepada kita. Karena memang di balik kata penebusan ini, selain tadi saya sebut ada pengorbanan, di situ sungguh ditampilkan cinta Tuhan yang besar, cinta Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita. Kadang-kadang saya sendiri berusaha, bagaimana saya bisa mengungkapkan pengalaman dari penebusan yang diberikan oleh Tuhan. Kadang saya bertanya pada diri saya sendiri, siapakah aku ini Tuhan yang telah Engkau tebus? Engkau berkorban untuk aku ini, orang yang berdosa. Tapi ketika masuk dalam pengalaman semacam itu, kemudian muncul dalam diri saya bahwa Tuhan tidak peduli dengan dosa yang kita miliki ini. Karena memang orang-orang seperti saya atau para sahabat, orang-orang yang berdosa ini benar-benar telah menerima rahmat penebusan itu. Kemudian saya mencoba untuk mengungkapkan pengalaman saya ini, pengalaman sebagai orang yang tertebus. Dan saya harap para sahabat juga mempunyai pengalaman yang sama. Bagaimana bisa mengungkapkan sisi dari pengalaman penebusan itu. Saya teringat dengan satu buah lagu yang menurut saya sangat pas sekali mewakili perasaan saya, pengalaman saya sebagai orang yang berdosa ini dan telah mengalami yang namanya penebusan dari Tuhan. Judul lagunya itu adalah Seperti yang Kau Ingini. Jadi ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita harus sungguh menjadi seperti pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan menjadi seperti yang kita ingini oleh diri kita sendiri ini. Karena kalau misalnya kita mengikuti apa yang kita ingini, kita menggunakan kebebasan kita, kadang-kadang kita bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tapi bisa justru sebaliknya kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu tentu tidak yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dalam lagu ini, seperti yang kau ingini adalah seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi penebusan yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian kita mampu mengikuti seperti yang diingini oleh Tuhan. Nah, supaya semakin jelas, mari kita bernyanyi bersama-sama. Judul lagunya adalah Seperti yang Kau Ingini. Jadi ini benar-benar bisa mewakili pengalaman kita sebagai orang-orang yang tertebus, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang mengalami kasih yang besar dari Tuhan. Bagaimana? Para sahabat sudah siap semuanya untuk bernyanyi dengan saya. Bernyanyinya tidak usah keras-keras. Nanti kalau keras-keras didengar oleh tetangga dan tetangga jadi kaget. Itu sedang apa itu di dalam kamar, sedang apa itu di kantor, sedang apa itu di tempat tertentu kok nyanyi sendiri, senyum-senyum sendiri. Begitu. Mari kita nyanyi dengan suara yang setengah. Meskipun setengah mungkin masih bisa
dengar. Oke, kita bernyanyi seperti ada di pojok warung kopi. Kita berdua ya, kita berdua menyanyikan lagu ini. Oke, siap? Saya mulai dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap hati dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Begitu para sahabat. Ketika kita ditebus oleh Tuhan dari hidup yang lama dan kita berani meninggalkan hidup yang lama, kemudian mengikuti jalan yang baru dan menjadi manusia baru, maka oleh kasih Tuhan kita ingin menjadi seperti pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Penebusan Tuhan yang diberikan kepada kita tujuannya adalah supaya kita menjadi seperti pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Begitu saja para sahabatku, besok ya kita akan merayakan yang namanya Divine Mercy Sunday, Minggu Kerahiman Ilahi. Dan dari situ juga kita punya pengalaman
yang lebih dalam lagi tentang kasih yang diberikan oleh Tuhan. Dan sekali lagi, kasih dari Tuhan itu ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Oke? Oke. You are the best. Bye-bye.